Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. معاشر المسلمين والمسلمات أعاذنا الله وإياكم. Alhamdulillah pada pagi hari ini akan berdua setiap Ahad cukup seperti biasa kita bisa kembali ke wajah saling bertatap muka mengumpul dalam rangka yang pertama menjadi ibadah Allah dan menjadi sunnah Rasulullah SAW. Kemudian meramaikan masjid dan juga bersyukur mengikat hati di antara kita semua. Saudara-saudara semoga senantiasa berserah kepada Rasulullah SAW dan juga seluruh anggota keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in serta umat Islam yang tetap istiqomah terhadap agamanya. Dan semoga saja kita termasuk di dalam. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas al-fasl as-sadis asyar, pasal yang ke-16 masih di bab yang pertama, yaitu tentang al-imanu bi wujudil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa adabihi. Keimanan terhadap kewajiban amal ma'ruf nahi munkar beserta etikanya, beserta adab amal ma'ruf nahi munkar. Selama ini cukup banyak orang Islam yang memahami bahwa kewajiban dakwah ila Allah, kewajiban melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar itu adalah kewajiban para ulama, kewajiban para ashabi, kewajiban para dai dan muballigh. Dengan kata lain, kewajiban ini kewajiban yang etis, tidak menyentuh seluruh umat Islam. Hanya orang-orang tertentu saja yang dibebani untuk melakukan aktivitas amal ma'ruf nahi munkar. Di dalam kitab ini, di dalam kitab Minhajul Muslim, karya Syekh Abu Bakar Al-Jazari, dicoba diluruskan pemahaman seperti bahwa kewajiban amal ma'ruf nahi munkar sebenarnya kewajiban sebagian kecil manusia yang kemudian kedudukan di masyarakat yang sebutkan yang mulai dari selesai kewajiban kewajiban seluruh umat Islam. Yang pertama, wujudil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kita bicara tentang amal ma'ruf nahi munkar. Yaitu muslim diwajibkan amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Seorang muslim meyakini dengan kewajiban amal ma'ruf nahi munkar. Apa muslim? Dan kewajiban ini berlaku untuk setiap umat Islam. Jadi bukan hanya orang tertentu, kewajiban untuk muslim. Dia orang yang muslim. Mukallaf ini, namun dia sudah mukallaf, yaitu sudah
yang mendapatkan beban syariat sudah ambil balik, sudah kena tidak beban syariat. Kalau begini, dan dia bisa mampu, jadi secara umur sudah pantas. Kalau lagi ditandai dengan hilang mimpi basah, ini sudah umur, sudah bisa membedakan mana salah dan benar. Ya, maka ini umur sebenarnya walaupun tidak pasti beberapa orang yang sudah menjadi maka kewajiban amal menyemuka ya orang seperti ini, anak seperti itu sudah tidak mengalami kewajiban tersebut. Orang ini terus kemudian dia mampu untuk melakukannya. Kalau dia tidak mampu, kalau dia tidak punya kemampuan baik secara ilmiah, keilmuan, atau secara kuat kekuatan, atau kewenangan begitu, maka kewajiban amal menyemuka ini tidak bisa dilaksanakan dengan perlawanan. Ya, sesuai dengan apa yang saya bacakan di awal tadi, maka kami mengumpulkan orang yang berkebutuhan. Kalau saya ingin melihat kemungkaran, maka buat dengan amannya. Itu dalam tangan maksudnya disuruhkan dengan kekuatan dan kekuasaan. Kalau dia termasuk orang yang memiliki otoritas untuk melakukan itu secara kekuatan, seperti bagi orang pemimpin, kepolisian, dan yang bisa mereka. Baiklah seperti kalau sudah mampu, kalau tidak bisa, maka dengan lisannya, bisa dengan nasihat, bisa dengan kerja, bisa dengan diskusi, bisa dengan berbagai yang baik, bisa juga dengan memberikan peringatan. Ya, baiklah seperti tapi kalau masih tidak bisa juga, ya kalau ini maka bukan dengan hati. Yaitu dengan cara apa yang tadi membenci mengharap tersebut tidak mengikut terhadap mengharap tersebut. Wadah juga akal iman yang ketiga itu iman yang paling lemah. Kemudian ya selain mengharap dia sudah masuk usia satu lagi, lalu kemudian dia mampu ya masuk syarat ketiga, dia alim bil ma'ruf wa nahi munkar. Dia alim, ngerti, dia paham mana ma'ruf, mana munkar. Saat ketiga ini saya rasa cukup penting supaya tidak sampai terjadi kesalahan yang dianggap munkar oleh dia ternyata ma'ruf, atau sebaliknya yang dianggap ma'ruf oleh dia munkar, atau paling tidak masuk kategori wilayah abu-abu yang dianggap ma'ruf ternyata para ulama sebagian ada yang mengatakan munkar, atau sebaliknya yang dianggap munkar ternyata para ulama masih sebagian ada yang mengatakan ma'ruf wilayah. Nah, orang terhadap masalah ini bisa bersih supaya seseorang tidak hanya mengandalkan semangat, tidak hanya mengandalkan obsesi untuk menjadi pelaku amal nahi munkar, namun di kemudian hari terjadi ya gunanya, terjadi kerusakan yang lebih besar dari itu, yaitu ya keributan di antara umat Islam. Dan bisa jadi tidak ada seorang pemuda khusus dia. Jadi mengatakan aktivitas masyarakat sudah mudah, padahal dalam itu terjadi berlakunya orang-orang. Maka yang dia lakukan pasti akan diberikan perlawanan oleh masyarakat yang menganggap dia mudah. Itu bahasa yang dicontoh saya misalnya dikasih kebiasaan sebagai orang muda, khususnya kaum laki-laki, mau muda mau tua sama aja yaitu diatur mereka. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal
berjumpa dengan anak muda, dan anak muda ini mengatakan bahwa dia harus lewat ke sebuah tempat yang dia melihat ada beberapa orang yang kalau dia pun tidak memberikan salam dan mengucapkan salam kepada orang yang menyampaikan. Lalu ketika ditanya Muhammad silahkan. Lalu kemudian kalau seandainya saya balik, maksudnya di orang kafir saya dulu bagaimana? Kalau Muhammad bagus. Ya. Nah kalau bisa ini langsung kita praktekkan di depan kita di sini di Indonesia misalnya ada orang yang mengatur masuk ke lokal, saya yakin ya peristiwanya tidak akan semulus apa yang terjadi pada masa Muhammad. Pada masa itu ya barangkali langsung diterima tidak ada perlawanan. Pada masa ini tidak wajib saja kita melakukan pasti terjadi keributan. Dan ternyata Allah menghalang jalur para ulama kita terjadi posisinya antara yang mengharamkan seperti disebut oleh sebagian oleh Allah yaitu Imam Al-Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal. Hanya Imam Syafi'i yang mengatakan makruh. Namun di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik beliau tidak memakruhkan. Jadi ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Ada pula yang membolehkan seperti Imam Syafi'i dari Allah salah satu murid terbaik dari Allah bin Hanbal radhiyallahu anhu. Lalu kemudian juga ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang juga menanyakan dalam yang dijelaskan oleh Imam Bayhaqi dalam kitab Asma' wa Sifat. Nah, fakta ini bahwasanya terjadi berbeda tentang masalah itu kalau tidak diketahui oleh pelaku amal juga pastilah akan menghasilkan kemungkaran baru yang lebih besar. Ya, walaupun satu kemungkaran maka berkemungkaran berantem dan persaudaraan masyarakat negara itu kemungkaran yang besar dalam mencapai. Kalau mengetahui terhadap masalah fikih seperti ini, maka itu menjadi syarat bagi pelaku amal nahi munkar. Baik, kata beliau kita lanjut. Warahmatu majukan. Si orang tersebut melihat bahwasanya kema'rufan tersebut sudah ditinggalkan. Kalau kema'rufan tersebut ditinggalkan, kalau dia memerintahkan wajar supaya orang ingat lagi, supaya orang membudayakan lagi kema'rufan tersebut. Oleh karena itu, kalau seandainya orang mengajak hal-hal yang ma'ruf di tengah masyarakat yang tidak meninggalkan kema'rufan, nyuruh orang sholat kepada orang yang rajin sholat, kayak begitu. Tentunya hal ini juga membuat tersinggung orang yang melakukannya. Wajar kalau Syekh Al-Ghazali mengatakan bahwa orang melakukan dia melihat kema'rufan yang akan diajarkan itu memang yang dilakukan oleh orang. Mereka di daerah tersebut dia bisa sudah melupakan azan, orang azan pada malu-malu misalnya. Maka dia mengajak hal ini kepada para pemuda untuk memudahkan azan. Kerasa itu bukan ada sesuatu yang tidak. Ya, tetapi dia mengajak hal-hal yang ma'ruf kepada masyarakat yang sudah terbiasa dengan hal tersebut. Ya, jadi malah menyinggung mereka. Kalau itu ada biasa melakukan begitu. Biasanya mereka terbunuh meninggalkan hal mereka biasa melakukan. Harusnya mengajak orang sholat kepada mereka orang yang tidak sholat ibadah. Ya, mengajak orang untuk misalnya peduli tetangga kepada sebuah perumahan atau daerah yang masing-masing egois masing-masing itu wajar. Tapi mengajak hal-hal yang baik ini kepada orang yang sudah menjadi budaya apa yang tersebut bisa berdampak pada ya barangkali marah dengan mereka tersinggung dengan mereka. Awalnya Nabi dari bahwa umur atau dia tahu kemungkaran, tahu tentang melakukan, jadi dia juga tahu kemungkaran, tahu itu sesuatu yang mungkar dan kemungkaran ini sesuatu yang pasti bukan tidak dia yang sudah yakin dalam Al-Quran, meyakinkan di dalam hadis.
dianjurkan tidak terima kalau itu mungkar. Kemudian itu mungkar juga ya dilakukan. Kalau tadi kemampuan tinggalkan, ini mungkar juga dilakukan oleh masyarakat. Pada saat itu sudah ada di dalam ya. Kalau kita mencegah kemungkaran kepada tempat yang tidak pernah terjadi kemungkaran itu, sama seperti tadi menyuruh kemungkaran kepada orang yang memang rajin melakukan kemungkaran itu. Ya, menyuruh sholat kepada orang yang rajin sholat. Sebagaimana melarang mabuk kepada orang yang sebelumnya tidak pernah mabuk. Kesimpulannya juga dia. Yang tidak mabuk minum, namanya mabuk, ya. Tapi dia mencegah kemungkaran kepada orang yang iman. Dia akan mengubah itu. Namun kalau fungsi ya dari amal tadi dan adalah untuk ya pasti walaupun beringat saja, maka ini sebenarnya tidak masalah. Kita tidak mau kita walaupun yang ditujukan itu kepada orang yang karena aku rasa ada umum beringatkan. Sebagaimana ya di dalam sholat kita belajar ini nasional Muslim. Walaupun kita sudah Muslim, sudah tidak butuh sholat supaya kita tetap di atas jalan lurus yaitu Islam. Bukan berarti ya kita ketika membaca ayat itu Allah itu kita dalam keadaan kafir sehingga kita membutuhkan Quran oleh kita seorang Muslim. Kami dalam rangka kebiasaan dan berbeda. Kemudian waktu dakwah al-amri al-terakhir dia di kaum Islam. Dan kemudian ya, bukan hanya tahu, tapi dia kemudian kemampuan untuk melakukan perintah tersebut atau perubahannya dengan manhaj atau Islamiyah. Nah, dahulu pada masa Umar bin Khattab itu sudah ada yang namanya semacam kayak lembaga yang memiliki tugas khusus untuk melakukan amal-amal kebaikan. Jadi namanya ya tim Islah. Ya, kalau di masyarakat itu di polisi susila. Jadi kalau masalah ini ada orang laki yang tidak sama guna, maka polisi inilah yang memberikan keterangan, maka dengan harap menangkap itu laki-laki supaya dia selamat. Kalau dia dari negara lain dan mampir ke situ dan itu tidak selamat, dia deportasi keluar dari dunia. Karena orang yang punya itu keluar lapor, dia boleh mencapai masih keluarnya negara. Jadi ya kelompok Islam ini tidak ada pada masa sekarang. Kita seandainya kita mengasih ke dalam sekarang, ya tidak ada oleh polisi. Lalu ada yang dalamnya. Cuma kalau ada yang sedang dibuat itu masalahnya bagaimana? Karena orang tidak akan membarangnya. Lalu kemudian orang atau minazami kewajiban. Yang namanya amar nahi munkar termasuk kewajiban yang paling agung. Karena kita ketika melakukan amar nahi munkar menghasilkan program perjuangan para kita luar biasa. Walaupun ini kewajiban seluruh umat Islam yang mampu, yang berilmu, dan sudah ibadah tadi, ya, namun ternyata tidak mampu disadari oleh banyak umat Islam. Maka wajar kewajiban terbesar ini hanya salah satu kewajiban terbesar ini tidak hanya dilakukan oleh sebagian kecil umat Islam. Untuk orang-orang kayak ini lebih mudah. Karena resiko perlawanan dari orang yang tidak ada melakukan itu sangat tinggi. Karena mereka sepakat yang tidak ada paling yuk sholat, yuk tadi sebelumnya belum, yuk tidak ada, ya sholat terlalu itu adalah yang itu. Ini orang-orang semua. Tapi kalau nahi munkar ada resiko. Makanya lebih sedikit orang yang tertarik untuk nahi munkar. Lebih sedikit orang yang berani, ya tertarik tapi tidak berani nahi munkar. Kalau rumah kita anak muda lagi nongkrong dengan dari itu, kalau kita kurang, kemudian mereka yang fokus ada satu dua bahkan ada 25 kelas. Belum tentu berapa kita punya keberanian
untuk naik muka. Karena khawatir ya salah mereka yang di rumah. Karena khawatir rumah itu mereka semakin menjadi ya berbeda dengan amal-amal. Ya, melihat amal dalam hidup orang kita atau biasa kita lebih untuk mengingatkan dia berada di sekolah. Pasti mereka akan belum bersekolah kita. Belum bersekolah. Ya karena mereka juga orang yang disuruh mereka. Tapi kalau mereka dicegah dari kebiasaannya, ya dilarang dari kebiasaannya, ya belum tentu mereka bisa jadi masih parah ya sudah mereka. Oleh karenanya, tapi di kelas mengenai mulai ini saya lihat belum sedikit dilakukan oleh masyarakat. Wa'anahu min azamil wajibat diniyah ba'da iman billah ta'ala. Jadi apapun yang mutlak salah satu kewajiban yang besar, kewajiban agama yang besar setelah iman kepada Allah. Ibadatu Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ma'qul bil iman ini. Karena Allah menyebutin di dalam kitabnya ya kewajiban amal yang ini dibarengi dengan kewajiban iman. Jadi kewajiban beriman dan kewajiban amal yang dibarengi. Karena dia katakan ini kewajiban yang besar iman. Apa dalilnya? Allah yang berdoa beriman untuk mereka mungkin doa mereka dinas saat doa nabi Allah orang mengharap kebenaran. Jadi dari situ ada 3 perintah. Pertama amal ma'ruf, yang kedua nahi munkar, yang ketiga iman kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya kewajiban amal yang itu termasuk kewajiban yang besar dan dibarengi dengan kewajiban beriman kepada Allah. Dan ketiga-tiganya jika dilakukan menjadi sebab disebutnya atau dilabelkannya kepada Allah yang terbaik. وذلك للأدلة النقلية الأصلية والأدلة المنطقية العادية. Yang kayak begini ditunjukkan oleh permasalahan dari yang pertama. Ya, ada sudah pas yang pertama dari orang dulu. Allah memerintahkannya ini dengan amal yang paling diketahui dalam ayatnya walaupun minkum ummah. Hendaknya ada di antara kalian segolongan umat. Dari sini pakai huruf lam, bila amal, huruf perintah. Wal takun itu adalah meskipun wal takun hendaknya kamu. Ya huruf lam bila amal ini menunjukkan bahwa dia amal yang itu. Dan tidak ada kecuali yang para ulama, tidak ada perselisihan berat para ulama melakukan ya amal yang melakukan ada itu ya adalah tidak semua orang Tuhan. Hanya saja mereka tidak kepada wajibnya itu kategori apa, wajibnya orang lain atau wajib kaya. Yang tidak fardu kifayah mereka berdalil minkum ummatun yad'una ila khair. Di antara kamu minkum. Nah, di antara kamu maka menunjukkan tidak semuanya. Karena kalau misalnya ya ada kalimat yang di antara jamaah ada yang pakai motor, berarti bukan semuanya pakai motor. Oleh karenanya kata minkum di sini oleh sebagian ulama di antara jamaah menghadir menjadi dalil bahwa kewajiban untuk dakwah dan amal melakukan itu tidak wajib kaya. Min di sini ini terbaik untuk menunjukkan sebagian terbaik, yakni terbaiknya. Sementara ulama yang lain mengatakan bahwa minkum dalam ayat ini bukan untuk menunjukkan sebagian, tapi yakni untuk melayaninya penjelasan, untuk takdirnya penegasan, walaupun kalian dari ayat yang berbunyi dalam yakun lagi asal baru min ahli kitab wa musyrikin mu'minina kata yang pun dibandingkan itu makanya min ahli kitab. Jadi min ahli kitab bukan berarti sebagian ahli kitab itu kafir. Semua ahli kitab mau Nasrani mau Yahudi itu kafir. Kalau makanya min di situ bukan apa dong min di situ.
Di situ untuk menunjukkan penegasan bahwa orang kafir itu orang tidak berkafir, bukan sebagai ahli tidak berkafir. Sebab kalau sebagai ahli tidak berkafir, maka potensinya kalimat ini kalau musyrikin, orang musyrik juga sebagian yang kafir semua begitu jadinya. Itu kalau kita mengenai min adalah sebagian. Jadi tidak selalu min itu adalah sebagian. Kalau Islam ayat yang lain, ya kalau kita diberi Islam mengingat dan jadi kalau kita ya berharap yang najis itu seperti yang diharuskan, bukan bermakna sebagian berharap yang najis, yang sebagiannya tidak najis, bukan begitu semuanya najis. Kalau bukan ini, maka di sini ya termasuk kategori itu bahwa orang mengajarkan yang baik oleh Allah ini berlaku untuk seluruhnya. Ini di sini bukan sebagian tapi penekanan. Lalu mana pendapat yang lebih argumentatif? Jadi kalau kita atau orang lain tergantung mau kita ya praktikul mana istilahnya ya objektifnya kepada siapa nih? Kalau dakwah yang sifatnya umum sekedar untuk ngajar ayo sholat anak kita lagi manggil sampai maghrib kita tegur berasa tuh orang mengaji sedang sholat atau misalnya anak kita lagi ribut sama ngajar kita tegur ya begini umum siapapun juga bisa, seorang ibu bisa, seorang bapak bisa, lulusan SD juga bisa, nggak usah nunggu jadi LC, nggak usah nunggu jadi MA, oh boleh tahu bermulanya berapa lama yang akan bermulanya. Nggak perlu begitu, siapapun juga bisa. Tapi kalau untuk yang lebih khas, kajian kita, semua orang bisa. Nah, nggak semua orang bisa. Kalau untuk ya dakwah yang sifatnya lebih berat, melakukan perbuatan yang orang di dalam masalah agama yang lebih untuk semua orang mampu. Maka yang begini ya problem berat. Jadi ini masalah kita mengkompromikan yaitu para ulama bukan pada posisi saling bertentangan, tapi masih di antara dua pendapat itu yang paling berat adalah objek yang masih. Kalau dakwah itu sifat umum, maka problem lain semua orang bisa. Ya, ibu nanti mengajar Islam, atau baca buku Islam, atau baca buku Jumat, ya diangkat belajarnya. Misalnya ibu ada yang liatin pernah kejadian itu dengan apa yang kita baca. Nah, untuk kita kasih begitu kita mudah. Nyimpan kalau ada ibu yang baca silahkan. Tanpa harus menunggu melihat tinggi untuk masuk buku Quran. Nah yang begini juga dakwah, yang begini juga bagian dari amal ma'ruf nahi munkar dan mengakhiri yang juga banyak. Maka yang begini semua orang juga bisa yang begini, ya bisa melakukan. Tapi kalau untuk yang lebih berat dari itu, berarti kita misalnya kita mau aku, maka ini perlu beraya. Baik ini sih kita ada perbedaan beberapa masalah apa yang diperoleh. Ini yang pertama. Dan yang kedua, ikhbaruhu ta'ala an ahli nusratihi wa wilayatihi bi annahum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna. Allah masih tahu mengkabarkan ya tentang apa? Yaitu tentang pertolongannya ya kepada orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, dengan ayat yang berbunyi alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah, yaitu orang-orang yang jika kedudukan mereka Allah kuatkan, dikokohkan. Ini ngomongin siapa ini? Oleh Allah, orang-orang ini kedudukannya dikokohkan. Ini ngomongin siapa ini? Ngomongin siapa? Bukan kata dia, kata dari wilayah dan para pemimpin. Makanya ayat ini oleh Imam Ibnu Taimiyah dijadikan muqaddimah di dalam kitab beliau berjudul As-Siyasah Syariah di Islam Al-Rahimiyah, politik syar'i untuk memperbaiki pembahasan rakyat.
Lalu dia mengawali kitab itu dengan ayat ini, yaitu orang-orang yang posisinya kedudukannya Allah bikin kuat di muka bumi, walaupun sholat mereka mendirikan sholat. Jadi penguasa di muka bumi supaya kedudukannya sholat itu tenang, supaya masyarakat sholat tenang dan diganggu. Wa'atau zakat, kalau mereka menunaikan zakat, wa'amalu bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar, mereka jadi itulah tugas besar pemimpin dalam Islam itu supaya umatnya aman, tenang, sakinah, dan supaya proses atau budaya amal yang itu tidak ada. Dan mereka yang melindunginya, mereka yang menjaga proses tersebut. Ya, apa jadinya kalau ternyata justru pemimpin kita menjadi lawan pelaku amal ma'ruf nahi munkar. Justru kemungkaran yang terjadi di masyarakat dibekini, didalami, ya, dijaga, diperkuat oleh Islam para penguasa. Itu diperlukan tidak sama nahi munkar. Ya seharusnya mereka melindungi, ya, maksudnya melindungi para pelaku amal ma'ruf nahi munkar, mereka menjadi yang melawan. Dan kebanyakan para ulama yang berjalan dari apa bukan karena mereka melakukan kejahatan, justru mereka menjalankan kejahatan. Mereka ditangkap untuk melakukan lupa dan kemaluan, justru mereka yang menyebarkan kemaluan. Mereka dipenjara karena mereka justru melawan itu semua dan mereka melakukan semua ini bertentangan dengan penguasa. Itu teruskan mereka di dalam penjara dan tidak menjadi itu baik.